Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini, kami Setir Kanan sedang menghadiri event otomotif akhir tahun di Indonesia, yaitu GJAW alias Gaikindo Jakarta Auto Week. Dan pada kesempatan kali ini, GJAW-nya itu tidak dilaksanakan di JCC, melainkan pindah nih ke booth-nya Gias, yaitu di ICE BSD. Nah, pada video kali ini, gue mau ngajak Sobat Setir semua untuk keliling. Kita lihat di dalamnya, kita kupas tuntas ada brand apa aja, ada mobil apa aja yang ikut meramaikan GJAW 2024 ini. Dan selain itu, kita juga mau sneak peek nih mobil-mobil yang launching di GJAW 2024. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Masuk ke Hall 5, kita langsung disambut sama booth-nya Ford nih Sobat Setir. Wah, akhirnya Ford kembali lagi ke Indonesia dan bawa line up-nya lengkap. Mulai dari Everest, Ranger, dan baru aja mau launching Ranger Raptor yang varian bensin Sobat Setir. Nice banget. Dan ada satu mobil yang di showcase yang emang belum dibuka untuk umum, tapi dipamerin, yaitu ada Mustang terbaru di sebelah sana. Nice banget. Oke, kalau gitu kita move ke booth selanjutnya. Let's go. Oke, berlanjut lagi. Di sebelah booth-nya Ford itu ada booth-nya Lexus nih. Dan Lexus ngebawa 3 mobil, ada LBX, ada RX, dan ada yang baru yaitu ini dia. Ini adalah LM500 Hybrid. Jadi makin banyak lagi ya opsi kendaraan mewah di Indonesia. Nice banget, ini gue suka banget. Nah, berlanjut lagi di sebelahnya Lexus, ini posisinya di ujung nih Sobat Setir, di pojokan gitu, gede banget ada booth-nya Toyota. Dan Toyota ngebawa mobil juga lengkap-lengkap nih. Dan ada 3 mobil baru yang menarik perhatian nih Sobat Setir. Yang pertama itu di situ ada Prius PHEV. Jadi ini varian yang plug-in ya, bukan yang hybrid biasa. Kemudian di sebelahnya itu ada Toyota Crown. Ini adalah Crown generasi terbaru. Crown itu kan favoritnya pejabat-pejabat di Indonesia ya. Dan di luar itu ada yang spesial juga, yaitu Toyota Mirai. Nah, dia yang pakai fuel cell gitu Sobat Setir. Jadi emang teknologinya tuh lebih advance lagi. Tapi mobilnya ada di luar karena itu akan dipakai test drive oleh para VIP gitu Sobat Setir. Nice banget ya. Oke, kalau gitu kita nyebrang lagi, kita intip booth lainnya. Setir Kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir Kanan. Nah, di seberangnya Toyota itu ada booth-nya Honda nih Sobat Setir. Honda juga ngebawa line up lengkapnya yang dijual di Indonesia, dan ada 2 tambahan yang nggak kalah menarik, yaitu ada Stepwagon dan EN1. Ini juga 2 mobil ini udah sempat hadir di Gias Sobat Setir di tahun ini ya, di tahun 2024. Kalau Stepwagon ini sih emang salah satu MPV yang menurut gue sih kelihatan canggih banget ya. Dan dia juga sudah hybrid. Jadi ini kalau dijual di Indonesia sih would be nice banget Sobat Setir. Lanjut lagi. Di sebelah booth-nya Honda ini ada booth-nya BYD nih. Brand yang masuk ke Indonesia dan menggamparkan pasar EV di Indonesia. Line up-nya masih sama, masih komplit. Mulai dari Seal, terus ke Atto, ke Dolphin, dan juga yang baru yang menggemparkan Indonesia itu M6 Sobat Setir. Nice banget ya. Ya, kita sih udah nyobain, Setir Kanan udah nyobain Seal sampai ke Bali, dan kita suka banget sama mobilnya. High performance tapi tetap nyaman dikendarai di perjalanan jarak jauh, serta range-nya gokil. Oke, kalau gitu kita move ke booth selanjutnya. Let's go. Di seberang booth-nya BYD, ini ada booth-nya VinFast. Ini juga menggemparkan masyarakat Indonesia karena ini merupakan brand dari Vietnam Sobat Setir. Dan kali ini di GJAW 2024 dia ngebawa 2 line up-nya nih. Ada VF E34 dan ada VF5. Nah, VF5 sendiri Setir Kanan udah nyobain. Suspensinya bantingannya enak banget. Dipakai buat daily commute itu juga pas banget rasanya. Dan yang paling menariknya adalah cost-nya Sobat Setir. Sangat-sangat terjangkau karena kan dia ada 2 opsi ya. Mau pakai baterai including battery atau kita mau subscribe baterainya. Nah, menarik banget emang si VF5 itu. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go! Di sebelahnya VinFast, ini ada booth-nya Mitsubishi Sobat Setir. Dan Mitsubishi ini juga ngebawa line up-nya yang sudah dijual di Indonesia. Kayak Pajero Sport, kemudian berlanjut lagi ke Triton, ada Expander, dan ada X-Force. Dan pada event kali ini yang spesial adalah ada X-Force yang menggunakan Diamond Sense. Jadi dia sudah ada tambahan ADAS-nya Sobat Setir, yang dimana akan jadi lebih nikmat lagi untuk dikendarai. Lengkap, dia ada LCDN, ada AHB tuh kelihatannya, ada BSW, RCTA, ACC, dan FCM, yang dimana itu merupakan teknologi-teknologi ADAS termutakhir yang bisa kita rasakan saat ini. Mantep banget. Oke, kalau gitu kita move lagi ke booth selanjutnya.
Nah, berlanjut lagi ke seberangnya Mitsubishi, ini ada Chery. Dan Chery juga ngebawa line up lengkapnya yang sudah dijual di Indonesia. Seperti ada line up dari Tigo, line up dari Omoda, dan di sini ada J6. Nah, ini adalah Chery J6, sebuah EV yang off-road ready. Jadi dia udah 4x4 atau dual motor berarti ya, depan dan belakang, dan ini smart. Kenapa smart? Karena dia memiliki sistem off-road yang canggih dan capable untuk kita gunakan pergi off-road. Selain itu, di bagian interiornya, dia juga nice banget. Dapat sentuhan kemewahan-kemewahan gitu, Sobat Setir. Dan ya, sisanya lihat aja sendiri. Dari desainnya, cantik banget. Boxy, nice. Oke, kalau gitu kita move ke booth selanjutnya. Let's go. Berlanjut ke booth-nya Subaru. Nah, di Subaru, mereka juga ngebawa line up lengkapnya nih. Kayak ada Crosstrek, ada Forester di bagian belakang, kemudian ada BRZ, dan ada WRX, baik yang wagon maupun yang sedan. Wah, kalau ngebahas Subaru sih, driving capability-nya gokil banget. Gue udah nyobain BRZ, gue udah juga nyobain WRX wagon, dengan karakternya masing-masing. BRZ yang raw, yang siap dipakai buat menikung gila-gilaan buat track dan a blank canvas, dan WRX wagon yang dimana dia sebuah sedan wagon tapi tetap memiliki capability performance ala Subaru dengan symmetrical all-wheel drive-nya dan mesin turbonya. Gokil banget Sobat Setir. Oke, kalau gitu kita move lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Berlanjut ke booth-nya Daihatsu, dan Daihatsu juga lumayan lengkap nih line up-nya Sobat Setir. Kita disambut dengan Grand Max di sebelah kanan saya, dan di sebelah kiri ini ada sebuah Sigra, di belakangnya ada Ayla, ada Xenia juga, dan yang paling belakang itu juga menarik. Itu adalah Grand Max yang dimodifikasi oleh Gofar Hilman, yang diberikan gaya ala Jepang-Jepangan gitu ya. Jadi bodi kita itu beda, terus dikasih livery juga. Lucu banget sih. Nice. Oke, kalau gitu kita move lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Berlanjut ke booth-nya Mazda. Di sini, di GJAW 2024, Mazda ngebawa Mazda 6 Estate. Di bagian belakang ya, disimpannya. Ada CX-60 juga, ada 2 unit. Dan yang baru aja launching di Indonesia, yaitu lineup EV pertamanya Mazda di Indonesia. Ini dia, Mazda MX-30. Nah, ini mobil menarik banget Sobat Setir. Jadi, mobil ini emang fokusnya ke Jinba Itai-nya. Jadi, listrik tapi tetap Jinba Itai gitu. Makanya, untuk Mazda Head yang emang seneng banget bawa Mazda dan kenal banget sama karakternya Mazda, ini bisa menjadi salah satu EV pilihan kalian, Sobat Setir. Nice banget sih. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Berlanjut lagi ke booth-nya Neta, Sobat Setir. Dan Neta ini ngebawa 2 line up, ada Neta V2 dan ada Neta X. Neta X sendiri gue udah cobain. Gue udah cobain bawa Neta X keliling Jakarta, dan menurut gue ini adalah sebuah EV yang dapat menjadi pilihan kalian, Sobat Setir. Kenapa? Karena Neta X ini memang memiliki fitur yang canggih dan lengkap. Dia modelnya tuh yang udah terintegrasi semua tombol-tombolnya di layar. Jadi lebih clean, lebih buttonless, kemudian memiliki karakter berkendara yang ini banget Sobat Setir, direct banget steeringnya. Jadi kalau kita belokin tuh dia langsung belok dan dia nurut terus gitu. Dan ini juga memiliki range yang nggak main-main. Dan yang paling terakhir yang gue suka adalah tentunya dimensinya nggak begitu besar, tapi di dalam rasanya luas banget, terutama di row keduanya. Nice banget. Oke, kalau gitu kita move ke booth selanjutnya. Let's go. Berlanjut lagi ke booth-nya Mercedes-Benz. Nah, ini dia Mercedes-Benz ngebawa mobil yang bisa dibilang cukup lengkap nih Sobat Setir. Kita langsung disambut, di depan ada 2 buah GL, ada GLE dan GLC. Kemudian di sini ada E300, ini juga yang baru launching nih ya Sobat Setir ketika Gias 2024. Kemudian di belakang ada S-Class, ada EQE juga, EV-nya dari Mercedes. Dan ini EQE SUV ya. Dan di belakang itu yang mesti disarungin, itu adalah Mercedes GLB 200 AMG Line. Gue udah cobain Sobat Setir, mobilnya enak banget. Kalau kita bandingkan dengan GLB yang varian pre-facelift, ini memiliki suspensi yang jauh lebih empuk, serta looks yang lebih sporty lagi, baik di bagian interior maupun di bagian eksteriornya. Karena ya udah dapat sentuhan AMG Line gitu. Oke, kalau gitu kita move lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Berlanjut lagi ke seberangnya Neta, itu ada booth-nya Ion. Dan Ion ini ngebawa High-Tech HT, yang ini adalah varian yang gull-wing door. Dan kalau kita intip di bagian sana, yang tertutup itu merupakan Ion V. Itu adalah line up terbarunya dari Ion yang dibawa ke Indonesia. Dia memiliki desain yang boxy, tetap kelihatan futuristik, tetap keren sebenarnya Sobat Setir. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu pilihannya ya. Nice banget. Oke, kalau gitu kita move lagi, kita next ke booth selanjutnya. Let's go.
Gue sih kalau abis beli mobil baru di GJAW, pastinya gue pasangin kaca film lah. Untuk urusan kaca film, tentunya jagoan gue adalah U-Film. Kaca film paling value for money di Indonesia, dengan kualitas yang sangat bagus, tapi dengan harga yang terjangkau, starting from Rp1.500.000. Nah, kaca film U-Film ini menggunakan Core Nano Technology. Nah, itu merupakan teknologi penggabungan partikel seramik berukuran nano ke lapisan film. Manfaatnya banyak nih, tentunya penolakan panas yang lebih baik, pelindungan yang lebih maksimal terhadap sinar UV, dan daya tahan yang jauh lebih bagus. Selain itu, ada juga yang namanya e-warranty. Jadi e-warranty ini dapat kita akses melalui www.ufilm.co.id, dan kita bisa ngecek nih keaslian kaca film kita, ataupun kita juga bisa ngecek berapa lama sisa garansi kita. Nah, kalau kita lihat, di belakang gue ini ada 2 buah unit mobilnya Dendimas, dan Dendimas dipilih sebagai brand ambassador dari U-Film dan UPPF. Kenapa? Karena Dendimas ini sesuai nih sejalan, sama-sama memiliki jiwa petualang. Nah, untuk kalian yang minat pasang UPPF dan U-Film, tenang aja karena ada promo spesial Dendimas. Tinggal masukin kode Dendimas di bawah, bisa menghubungi lewat WhatsApp atau DM ke Instagramnya @uppf.indonesia dan @ufilm.global. UPPF dan U-Film juga akan hadir di Gaikindo Jakarta Auto Week selama 22 November sampai 1 Desember. Dan kalian bisa langsung main ke booth S13 Hall 8 sampai 9. Jadi jangan lupa datang karena banyak promo menarik. Mantap! Berlanjut lagi ke booth-nya Baik. Di booth Baik ini dia ngedisplay Baik BJ40. Dan beda-beda nih stylenya Sobat Setir. Jadi ada yang BJ40 standar di belakang, ada BJ40 yang udah off-road ready karena udah pakai aksesoris-aksesoris. Ada BJ40 yang gayanya ini untuk komando ya, alias tentara, bisa berdiri di atas gitu sambil ngelihat pasukannya. Dan di belakang itu ada yang mining spec, jadi dia pakai pole tinggi banget, terus ya udah bisa dibilang ya udah kerja ready lah Sobat Setir, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Berlanjut ke booth BMW, di sini BMW juga membawa line up yang lumayan lengkap. Kita langsung disambut sama seri 2 nih di sebelah kanan yang berwarna merah ini. Di belakangnya ada iX1, X1 versi full EV, kemudian ada X1 yang versi ICE-nya. Dan kalau kita intip di bagian kiri ini ada seri 3, di baliknya itu ada X5, dan di situ ada M2 tuh Sobat Setir. Wah, jadi line up lumayan lengkap ya. Dari yang bisa kita pakai harian, dari yang kita pakainya irit, sampai kita mau bejek di Mandalika juga mobilnya ada Sobat Setir. Nice banget. Oke, kalau gitu kita move lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Sebelah BMW, ini jatuhnya sih sebenarnya masih satu booth ya, tapi emang dibagi ada separatornya nih Sobat Setir. Ini adalah Mini, dan Mini itu membawa line up-nya juga lengkap nih yang dijual di Indonesia. Mulai dari Mini yang elektrik, yang ICE, ada Countryman juga, dan yang di depan ini adalah yang baru. Ini merupakan Mini Aceman Full EV. Wah, ini juga menarik nih Sobat Setir. Dia memang memiliki gaya desain yang berbeda nih dibandingkan saudara-saudara Mini lainnya. Dan ini keren ya, dia full EV, jadi emang bisa dibilang menjadi opsi lah, salah satu menjadi opsi EV dari Eropa di Indonesia. Nice banget. Oke, kalau gitu kita move ke seberang ya, let's go. Berlanjut ke booth Suzuki, berada di seberangnya Mini nih Sobat Setir. Dan Suzuki juga ngebawa line up yang lengkap dan yang ramai banget di Indonesia. Salah satunya ini ada Suzuki Jimny. Nah, dia juga ngebawa Jimny yang 3 doors maupun yang 5 doors. Ada di sebelah sana. Nice banget ya. Di luar itu, dia juga ngebawa Grand Vitara, yaitu kendaraan hybridnya dari Suzuki. Sebenarnya Suzuki hybridnya tuh banyak ya. Ada Grand Vitara, ada R3 hybrid juga gitu. Jadi ya emang lengkap juga sih fitur yang ditawarkan di Indonesia. Tapi gue tetap cinta Jimny. Nice. Oke, kalau gitu kita move ke selanjutnya. Berlanjut ke booth Citroen, dan Citroen ngebawa line up yang lengkap nih Sobat Setir. Mulai dari C3-nya itu ada EC3, ada C3 Aircross juga, ada C3, dan ada C5 Aircross. Nah, ngebahas masalah C3-nya Citroen, gue udah nyobain EC3, gue udah nyobain C3 Aircross, dan menurut gue dua-duanya rasanya enak banget. Memiliki karakter suspensi ciri khasnya Citroen, alias empuk banget. Mau yang EV-nya, mau yang varian ICE-nya, itu dua-duanya enak Sobat Setir. Apalagi yang ICE-nya itu juga tenaganya tuh lebih dari cukup untuk kita gunakan sehari-hari untuk commuting maupun kita ke luar kota. Karena waktu itu gue pakai ke daerah outdoor activity gitu, dan nanjak-nanjak sih nggak berasa. Mantep banget ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Berlanjut lagi ke booth-nya MG. Nah, MG ini juga ngebawa line up yang lengkap nih Sobat Setir. Di sini ada MG 4EV, kemudian di situ ada Cyberster, full EV Roadster. Wah, ganteng banget dengan scissor door yang otomatis gitu.
kemudian ada VS HEV, itu varian hybridnya, opsi dari MG. Dan di atas panggung, itu ada MG G90. Nah, dia adalah sebuah MPV luxury yang ditawarkan oleh MG, yang dulu sebenarnya udah sempat dibawa ke Indonesia. Tapi saat itu namanya kalau nggak salah MG Miva 9 apa kalau nggak salah. Dan ya emang mobil ini tuh bagaikan kalau di produsen Jepang tuh kayak Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia gitu. Mereka emang sister brother. Karena emang saudaranya juga hadir nih di GJW 2024. Lebih tepatnya di booth seberangnya. Mari kita lihat, let's go. Nah, ini dia saudaranya. Miva 9, Maxus Miva 9. Karena di seberangnya MG itu ada booth-nya Maxus nih. Dan Maxus nggak hanya ngebawa Miva 9 aja, karena dia juga ngebawa varian yang lebih kecilnya, yaitu Miva 7. Sebenarnya dua MPV ini adalah dua MPV full EV. Dan dua-duanya itu sama-sama luxury oriented. Terutama untuk yang Miva 9 ini ya, dengan segala sentuhan kemewahannya Sobat Setir. Sedangkan udah review, dan menurut kami sih pol banget urusan kecanggihan kemewahan. Miva 9 ini bisa menjadi salah satu opsi full EV, MPV kalian di Indonesia gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Nah, lanjut lagi ke booth-nya VW nih Sobat Setir. Dan VW itu ngebawa dua mobil. Yang pertama, ini ada VW ID Buzz. Dan kemudian ada Tiguan. Dan Tiguan All-Space ini bukan Tiguan biasa, karena ini merupakan yang Business Edition. Gue udah nyobain Tiguan, menurut gue enak banget. Tetap mendapatkan kemewahan ala Eropa, tapi dengan gaya simpelnya VW. Nice banget Sobat Setir. Oke, kalau gitu kita move lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Lanjut lagi ke booth selanjutnya. Ini adalah booth-nya Zeekr Sobat Setir. Dan Zeekr ini nggak main-main, walaupun dia pendatang baru, tapi di China-nya sendiri, Zeekr tuh udah brand besar dan terkenal dengan kemewahannya dan kecanggihannya. Zeekr ke Indonesia ngebawa dua line up, ada Zeekr X dan ada Zeekr 009. Zeekr X sendiri, dia memiliki desain yang keren banget, sporty banget, ganteng banget. Dan 009 ini nih, yang dimana menurut gua gokil banget sih. Dia adalah sebuah MPV, dia full EV, dia mewah banget, dia kelihatan futuristik banget. Jadi emang masuk ke Indonesia menurut gue udah saatnya, udah pas banget dan pasti akan ramai banget di Indonesia. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Berlanjut lagi ke booth-nya Kia, dan Kia ngebawa line up yang sudah dijual di Indonesia. Nah, di bagian depannya ini ada line up EV-nya. Langsung disambut sama EV9 karena udah nyobain, enak banget, tenaganya besar, dalam spacious, serta sentuhan kecanggihannya. Nah, yang di ujung sana itu bukan EV6 biasa, itu adalah EV6 GT yang dimana merupakan varian performance-nya dari EV6. Dan yang ini nih, ini adalah yang baru diperkenalkan di Indonesia. Ini merupakan Kia EV3. Dia tuh posisinya memang di bawahnya EV6, jadi bisa dibilang memiliki dimensi yang lebih kecil, yang lebih compact Sobat Setir. Tapi kalau kita lihat desainnya, dengan influence desain futuristic EV-nya dari Kia, ini sih kalau masuk Indonesia bakal gokil, rame banget nih Sobat Setir. Nice ya? Oke, kalau gitu kita move ke booth selanjutnya. Let's go. Oke Sobat Setir, berlanjut lagi ke booth seberangnya Kia. Ini ada booth-nya Aletra. Nah, Aletra sendiri juga pemain baru nih di Indonesia, baru masuk ke Indonesia dan bawa satu line up yang dimana dikabarkan akan menggemparkan Indonesia nih, karena dia bermain di market favoritnya masyarakat Indonesia, yaitu 7-seater. Dan dia full EV, itu adalah Aletra L8 EV. Jadi kita tunggu aja nih peluncurannya ya, kira-kira bagaimana nih mobilnya, pasti menarik banget. Oke, kalau gitu kita move ke booth selanjutnya. Let's go. Lanjut lagi ke booth-nya Nissan. Dan Nissan ngebawa line up juga lumayan lengkap nih yang dijual di Indonesia. Kita mulai dari yang terbaru, ada Serena. Itu merupakan Serena C28. Gue udah cobain mobilnya. Krisnadi udah cobain jalan-jalan bareng Serena. Gue diem aja nyobain, enak banget. Dan kalau kata Krisnadi sih dipakai jalan jarak jauh juga enak ya. Apalagi konsumsi bahan bakarnya jadi lebih irit karena dia kan e-power Sobat Setir. Nah, ngebahas masalah e-power, di sini juga ada Nissan Kicks e-power. Jadi sama-sama electrified lah, sama-sama e-power. Dan ada Nissan Leaf juga di belakang yang dimana beneran EV Sobat Setir. Di luar itu, di sini juga ada Nissan Terra yang dimana gue udah cobain, gue bawa ke Bandung, kita bawa outdoor activity. Wah, seru banget, bantingannya enak, tenaganya cukup, interiornya mewah. Gue sih sip banget lah sama Nissan Terra. Oke, kalau gitu kita move ke booth yang terakhir, let's go. Nah, booth terakhir ya di GJAW, ini adalah boothnya Wuling. Dia berada di pojokan juga nih Sobat Setir, dan ukurannya gede. Dan Wuling ini ngebawa mobilnya lengkap nih, mulai dari yang ICE-nya. Di sini ada Alphas, ada Almas yang hybrid juga. Kemudian untuk yang electrified-nya, kita mulai dari REV, kemudian ada Bingo juga, dan ada Cloud Sobat Setir. Nah,
semua EV-nya Wuling ini kebetulan gue udah cobain. Dan menurut gue enak-enak juga nih rasanya. Terutama yang Cloud ya. Yang Cloud itu memiliki bantingan yang empuk banget. Ya bisa dibilang sesuai dengan namanya lah, Cloud. Terutama yang berkontribusi dalam keempukannya itu adalah joknya. Karena joknya tuh benar empuk, kalau kita pencet tuh yes gitu kayak masuk gitu. Apalagi dia memiliki motif yang kayak ada buttons-buttons yang seolah-olah seperti sofa rumah. Lucu banget ya. Oke Sobat Setir, sekian kita muter-muter keliling dari venue-nya GJAW 2024 ini. Nah memang sebenarnya awalnya GJAW itu kan dilaksanakannya di Senayan ya, lebih tepatnya di JCC. Namun karena antusias masyarakat yang semakin meninggi, brand yang masuk juga semakin rame, rasanya di JCC itu udah nggak muat lagi gitu. Makanya dipindahkan langsung ke venue besar, venue-nya Gias juga nih, yaitu ke ICE BSD. Kurang lebih seperti itu Sobat Setir. Dan hadirnya GJAW ini juga seru nih karena ikut meramaikan otomotif di Indonesia, terutama di akhir tahun ya. Jadi kita bisa lihat mobil juga, atau mungkin kalian yang mau belanja mobil juga bisa. Seperti itu Sobat Setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai ketemu juga di GJAW 2025. Dah, salam setir kanan. Wah, salah ngomong. Kita another car. Terakhirnya sebelum gue naik